Ini adalah pembukaan King's Pawn. Lalu putih memajukan bidaknya 2 langkah ke D4 untuk memulai serangan. Dan kita tidak perlu ragu untuk memakannya, dilanjutkan dengan menteri putih yang membalas memakan bidak D4. Nah, sekarang kita akan memulai rancangan. Jika posisi begini, kita majukan bidak ke C5, memancing supaya menteri putih tergiur dengan skak ke E5. Lalu kita menutup dengan kuda ke E7. Dilanjutkan dengan menteri putih mengambil bidak C5. Lanjut kuda C6. Lalu gajah ke G5. Inilah langkah yang umum dilakukan para pecatur untuk mempin. Kita lanjutkan bidak ke B6 untuk mengusir menteri putih dan sekalian mengagalkan rencananya. Lalu menteri putih mundur ke C3. Dan bidak ke F6 mengusir gajah putih. Lalu dia mundur ke H4. Di sini kita sudah memulai strategi yang sangat menyakitkan bagi catur putih. Kuda ke D5, bidak E4 tidak akan berani mencomot kuda hitam yang di posisi di D5. Jika dia berani mencomot, gajah akan lompat ke B4, lalu putih akan kehilangan menteri. Lalu menteri bergeser ke D3. Kita lanjutkan kuda ke B4, mengusir menteri putih. Lalu menteri mundur ke D1. Kita akan mulai dari menteri ke C7 untuk menyerang catur putih. Lalu kuda putih pindah ke A3 untuk menambah pertahanan menjaga bidak yang di C2. Disinilah catur putih akan menerima serangan yang kita sudah rancang dari awal, kuda ke F4. Lalu putih mengancam kuda hitam, bidak ke C3. Dan kita juga tidak perlu takut dengan ancaman itu kawan, relakan saja kalau dia memakannya kuda yang di posisi B4. Kita lanjutkan menteri ke E5. Lalu bidak putih ke F3. Kuda D3 dan gajah putih mencomot kuda yang di D3. Kita skak ke G2 sekalian mengancam gajah putih yang di H4. Dan raja bergeser ke F2. Lalu kuda H4. Kuda C4. Gajah C5 skak. Kuda menutupnya E3. Kalau sudah begini kita akan menggeser menteri kita ke F4. Menteri putih ke E2 untuk menjaga kuda yang sudah terpin. Lalu bidak ke D5. Dibalas skak gajah ke B5. Raja ke F7. Bidak putih memakan bidak D5. Lalu kita menambahkan kuda ke F5 untuk memperkuat serangan. Putih melanjutkan benteng ke E1. Bidak ke A6 mengusir gajah putih. Gajah mundur ke C4. Benteng ke E8. Bidak putih ke B4 mengancam gajah. Lalu kita comot kuda putih yang di posisi di E3. Lalu raja putih mundur ke F1. Gajah kita naikkan ke D7. Kuda putih mengancam menteri ke H3. Lalu kita pindahkan ke H4. Kuda kabur ke G1. Lalu kuda kita comot pakai gajah sambil mengancam menteri. Lalu menteri pindah ke D2. Lalu benteng putih kita comot dan dibalas oleh menteri mencomot benteng yang di posisi di E1. Lalu kita lanjutkan kuda ke E3 skak. Raja tidak akan berani mencomot gajah yang posisi di G2 lalu raja putih bergeser ke E2. Lalu gajah putih kita comot sambil skak. Raja pindah ke D2. Kita comot lagi bidak yang posisi di A2 sambil skak, dan raja pun harus naik ke D3, jika raja ke C1 dia akan menerima resikonya. Lalu skak lagi ke F5 pakai gajah. Dan raja hanya bisa pindah ke D4. Dan langkah terakhir menteri ke D5 skak mat. Dan disinilah raja putih akan berakhir. Buat teman-teman para pecinta catur, terima kasih sudah mau mampir dan menonton video saya yang sangat tidak sempurna ini, akan tetapi saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman saya. Salam olahraga kawan.